banjir, tornado, tsunami, hurikan. Ya ampun, semua bencana alam ini bisa sangat berbahaya. Tapi kita agaknya sudah mengenal jenis-jenis bencana ini. Gimana dengan bencana alam yang belum pernah terjadi sebelumnya, tapi bisa terjadi kapanpun? Ini bisa berupa super erupsi. Itulah yang terjadi jika super vulkan meletus. Mungkin kamu tahu kalau Taman Yellowstone berlokasi di atas super vulkan. Erupsi masif terakhir di sana terjadi sekitar 664.000 tahun lalu. Dan yang sebelumnya kira-kira 1,3 juta tahun lalu. Menurut hitung-hitungannya, kita akan tahu erupsi berikutnya mungkin akan terjadi kapanpun dalam waktu dekat. Belum ada bukti kuat bahwa supervulkan ini akan terbangun atau sedang siap-siap untuk erupsi. Tapi akan seperti apa kalau ini terjadi? Berbulan-bulan sebelum erupsi, gempa bumi berskala kecil akan lebih sering terjadi dan lebih kuat di area itu. Nggak lama sebelum erupsi, tekanan yang makin kuat akan mendorong tanah di atas gunung berapi membentuk kubah. Retak-retak sempit akan terbuka di sepanjang tepi kubah ini. Magma akan mulai naik ke permukaan. Lalu, erupsi akan dimulai. Kolom lava dan abu masif akan menjulang ke udara sampai ketinggian di atas 26 km. Gunung berapi itu akan terus menyemburkan abu selama berhari-hari tanpa henti. Udara di area itu akan memanas sampai kurang lebih 300 derajat Celcius. Bagi semua makhluk hidup, abu akan menjadi salah satu konsekuensi paling berbahaya dari erupsi. Bangunan dan pepohonan akan mulai runtuh karena bobot zat padat ini. Cuma butuh waktu beberapa hari, lapisan abu setinggi 3 meter akan menutup area 80 km di sekitar pusat erupsi. Setelah abu memasuki stratosfer, suhu di seluruh dunia akan mulai turun. Erupsi juga akan mengandung banyak belerang, dan unsur ini adalah penghalang matahari yang efektif. Karena itu, udara segera menjadi sangat dingin hingga nggak akan ada lagi musim panas di seluruh dunia selama beberapa tahun. Musim hujan akan berubah, hewan-hewan akan kesulitan menemukan makanan dan air bersih. Nah, gimana dengan semburan sinar gamma? Kamu nggak menemui radiasi semacam ini di kehidupan sehari-hari. Semburan sinar gamma terjadi ketika dua bintang neutron bertabrakan. Runtuhnya bintang masif juga bisa menyebabkan semburan sinar gamma. Sinar gamma bisa menimbulkan bahaya serius bagi bumi. Jika semburan sinar gamma terjadi di dekat planet kita, ini bisa merobek lapisan ozon kita. Setelah itu, kita nggak akan terlindung dari radiasi ultraviolet matahari. Selain itu, sinar gamma juga bisa menghasilkan ozon tanah. Ozon ini bisa meresap ke dalam laut karena sifatnya larut dalam air, dan itu akan menyebabkan kepunahan massal kehidupan laut. Tumbuhan juga nggak akan bertahan dalam bencana ini. Aku baru ingat, dolin raksasa bisa menelan seluruh komunitas. Salah satu dolin semacam itu terjadi di kota New York. Dolin ini menarik mobil van yang diparkir ke dalam tanah. Ini terjadi di musim panas tahun 2022. Dan ini bukan satu-satunya dolin yang muncul di area itu. Penduduk lokal melaporkan munculnya sekitar 4.000 dolin di seluruh kota. Masalah ini juga sangat umum di Florida. Dan ini jauh lebih serius daripada kedengarannya. Dolin terbuka tiba-tiba, menarik semua barang dan orang yang kebetulan di dekat situ. Dolin muncul di seluruh dunia, sehingga ini menjadi masalah global. Dolin sama sekali nggak bisa diprediksi dan terbentuk tanpa peringatan. Syukurlah para ahli tahu penyebabnya. Di beberapa tempat ada area air tanah yang luas. Tapi selama musim kemarau, air ini mengering. Ini membentuk gua-gua kosong yang besar. Setelah hujan deras, permukaan di atas gua bisa runtuh, membentuk dolin dalam hitungan menit. Gimana kalau kita ketemu lubang hitam yang mengembara? Mungkin kamu tahu kalau lubang hitam adalah suatu wilayah di ruang angkasa di mana gravitasi begitu kuat hingga cahaya pun gak ada yang bisa lolos dari cengkramannya. Syukurlah lubang hitam yang terdekat dengan kita jauhnya 1.500 tahun cahaya. Gak usah khawatir kan? Sampai kamu tahu tentang lubang hitam berkelana. Nah, sekarang semuanya pasti jauh lebih seram. Jika lubang hitam jenis itu memasuki tata surya, bumi akan celaka. Kita nggak akan punya peluang melawan monster ruang angkasa ini. Di tahun 2020,
13 lubang hitam pengembara terlihat nggak begitu jauh dari planet kita. Tapi jangan khawatir, nggak begitu jauh dalam istilah antariksa artinya sekitar 1 miliar tahun cahaya. Jadi kita masih punya waktu. Selain itu, kemungkinan bencana semacam itu sangat-sangat rendah. Bencana alam lain yang belum kita alami adalah mega flood atau banjir besar. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi perubahan iklim benar-benar bikin potensi berisiko. Ini bisa dimulai, katakan di California. Negara bagian ini telah mengalami beberapa banjir yang sangat luar biasa di masa lalu. Banjir semacam itu bisa membentang selebar 96 meter dan sepanjang 480 kilometer. Jika bencana serupa terjadi saat ini, maka akan menyebabkan kerusakan sebesar 15.600 triliun rupiah lebih. Ini juga akan memindahkan jutaan manusia. Nah, ayo kita bahas tentang hypercane. Dilihat dari namanya, bencana alam ini bisa menjadi ekstrem. Hypercane adalah siklon tropis teoritis dengan kekuatan tak tertandingi. Ini akan terjadi jika laut jadi terlalu panas karena perubahan iklim atau karena erupsi vulkanik masif. Bagaimanapun, kondisi ini bisa menimbulkan siklon tropis yang akan membentang jauh melampaui stratosfer bawah. Dan seperti yang kamu duga, siklon tropis biasa nggak melewati stratosfer bawah. Kecepatan hypercane mencapai 805 km per jam. Tekanan di dalamnya cukup rendah hingga hypercane nggak akan mereda secepat siklon tropis lain. Hypercane bisa berlangsung berminggu-minggu tanpa henti. Tapi yang terburuk, bisa merusak atau bahkan menghancurkan sebagian lapisan ozon. Dan lubang itu bisa seluas benua Amerika Utara. Nah, bencana alam yang ini memang pernah terjadi sebelumnya, sekitar 66 juta tahun lalu. Pasti kamu tahu yang kumaksud. Ya, meteor yang diperkirakan telah menyapu dinosaurus dari muka bumi. Pengunjung dari antariksa berdiameter 11 km ini bergerak 108.000 km per jam. Dan akibat tabrakan itu, 75% kehidupan di planet ini lenyap. Dan musim dingin menguasai dunia selama 18 bulan. Mau tahu rahasia? Meteor ini selalu menabrak bumi loh. Bahkan lebih banyak lagi, hampir nggak luput mengenai planet kita. Tapi memprediksi hantaman meteor sulit sekali. Perkiraan ilmuwan banyak meleset, sebagaimana meteor meleset menghantam kita. Karena itu, para ahli sedang menggarap sistem peringatan dini yang bisa mencegah bencana ini. Ini bisa mengurangi dampak tabrakan meteor, atau setidaknya memberi waktu manusia untuk evakuasi. Matahari kita bisa juga bertanggung jawab atas bencana lain. Aku membahas tentang suar matahari yang masif. Dalam skala kerusakan terhadap masyarakat, sedikit sekali bencana yang bisa menandingi kejadian ini. Suar matahari nggak akan menghancurkan bangunan seperti tsunami atau gempa bumi. Juga nggak akan merenggut nyawa kayak supervulkan atau meteor. Tapi akan melumpuhkan seluruh kehidupan dengan menghancurkan seluruh infrastruktur elektronik di bumi. Kerugian bencana ini akan mencapai ribuan triliun rupiah. Ini menyebabkan gagalnya infrastruktur lain, komunikasi, kedokteran, transportasi, sistem perbankan. Semua itu akan roboh seperti kartu domino, dan memulihkannya akan luar biasa sulit. Bumi akan tanpa listrik selama bertahun-tahun. Gak akan ada lampu listrik, komputer, dan ponsel. Sistem pasokan air akan rusak. Di swalayan gak akan ada makanan, gak akan ada listrik, dan orang gak akan bisa menghidupkan lagi jaringan listrik yang sudah rusak. Di tahun 1859, manusia di seluruh dunia bangun di tengah malam. Keadaan seterang siang hari. Langit diterangi aurora, merah, hijau, ungu. Aurora bahkan muncul di berbagai wilayah yang tak seorang pun pernah melihat sebelumnya. Seperti di Kepulauan Bahama, Jamaika, atau Hawaii. Telegraf menjadi bermuatan listrik meskipun sudah diputuskan. Di banyak area mulai terjadi kebakaran. Saat itu, teknologi hampir nggak ada. Tapi bayangkan besarnya masalah yang bisa ditimbulkan suar matahari sekarang ini.